Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriana dengan NIM 210.141.4250 dari program studi PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tema presentasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum presentasi. Yang kedua adalah langkah-langkah atau cara presentasi yang baik. Yang ketiga adalah hal-hal yang harus dihindari saat presentasi. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum presentasi. Persiapan yang pertama adalah menentukan topik presentasi. Pemateri perlu menyesuaikan topik dengan kebutuhan audiens. Jadi audiens tentu akan tergugah untuk mendengarkan presentasi jika topiknya sesuai dan menarik. Yang kedua adalah membuat kerangka presentasi. Pemateri harus mampu memberikan gambaran sekilas mengenai presentasi secara runtut dan detail. Dengan membuat kerangka presentasi, pemateri lebih mudah lanjut ke tahap selanjutnya, yakni menyusun presentasi. Yang ketiga adalah menyusun materi presentasi. Dalam menyusun materi, pilihlah sumber yang terpercaya. Materi dapat disusun berdasarkan jurnal, buku, hasil penelitian, atau artikel dari internet. Yang keempat, persiapan yang keempat adalah kenali audiens. Dengan mengenali audiens, kita pemateri bisa mengetahui cara penyajian apa yang sesuai dan bagaimana cara mendekati audiens. Hal ini perlu diperhatikan karena audiens sifatnya berbeda-beda. Yang kelima adalah persiapkan peralatan presentasi. Beberapa peralatan umum yang dibutuhkan adalah laptop, proyektor, LCD, hingga speaker. Selain itu, persiapkan pula alat peraga pendukung presentasi jika memang diperlukan. Yang keenam adalah persiapan melakukan latihan. Latihan ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan teman untuk mendengarkan presentasi. Setelah itu, biarkan teman-teman memberikan tanggapan atau saran tentang materi yang kita sampaikan kepada mereka. Langkah-langkah atau cara presentasi yang baik, yang pertama adalah kita harus percaya diri. Dalam melakukan presentasi, kita harus percaya diri bahwa kita mampu membawakan presentasi ini dengan baik. Kuncinya adalah kita harus yakin pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah menguasai dan memahami materi dengan baik. Sebelum kita melakukan presentasi, kita harus menguasai materi yang akan dipresentasikan. Ketika kita telah paham dengan apa yang akan dipresentasikan, maka kita bisa fokus kepada para audiens. Yang ketiga adalah pembukaan presentasi yang menarik. Membuka sebuah presentasi merupakan suatu hal yang cukup sulit, karena itu adalah momen untuk memberikan kesan pertama yang menarik kepada audiens. Keempat adalah sampaikan materi dengan singkat atau to the point. Jika kita menyampaikan materi, kita jangan melakukan suatu hal yang bertele-tele, karena itu akan membuat audiens kita merasa bosan, sehingga presentasi yang akan kita bawakan tidak akan efektif. Maka dari itu, sampaikanlah poin-poin yang penting saja dari tema presentasi yang akan kita bawakan. Yang kelima adalah bersikap rileks saat presentasi. Ketika membawakan presentasi, pemateri jangan kaku atau hanya berdiam diri di depan audiens. Kita bisa berjalan ke sana kemari dan sesekali mendekati audiens sehingga tidak ada batasan kesan kaku saat presentasi. Yang keenam adalah lakukan kontak mata dengan audiens. Kontak mata sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan audiens. Yang ketujuh adalah bersikap profesional. Di sini kita bisa menunjukkan sikap profesional kita dengan datang sebelum waktu yang telah ditentukan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Presentasi pun bisa dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, sikap profesional juga dapat ditunjukkan ketika ada audiens yang bertanya, mengajukan pertanyaan, dan kita menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Hal-hal yang harus dihindari saat presentasi. Hal-hal yang pertama yaitu membagikan materi sebelum presentasi dimulai.
Hal ini sesuatu yang harus dihindari karena audiens tidak akan fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Maka itu sebaiknya kita tidak membagikan materi kepada audiens sebelum presentasi dimulai. Yang kedua adalah melakukan humor dengan berlebihan. Jika kita ingin mencairkan suasana, alangkah baiknya untuk tidak melakukan dengan berlebihan karena acara presentasi tersebut bisa menjadi acara lawak di mana audiens pun lupa dengan inti presentasi yang kita bawakan. Selanjutnya yang ketiga adalah datang terlambat ke tempat presentasi. Datang tepat waktu atau sebelum acara dimulai bisa memberikan beberapa manfaat untuk kita, yaitu bisa mempersiapkan materi presentasi ataupun mengulang materi tersebut sebelum banyaknya audiens. Yang keempat adalah gugup saat presentasi. Jika kita gugup karena presentasi bersikap acuh, maka saatnya beraksi dengan ice breaking, bisa permainan, cerita humor, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah jangan menghindari kontak mata dari audiens. Jika hal tersebut kita lakukan, bisa memperlihatkan rasa tidak percaya diri, tidak sopan, bahkan gugup. Maka dari itu lakukan kontak mata dengan audiens secara benar, yaitu dengan melihat bagian tubuh tepat di atas mata, yaitu bagian dahi bawah. Yang keenam adalah jangan terlalu fokus pada slide atau laptop saat presentasi. Jika Anda terlalu fokus pada hal ini, maka yang terjadi adalah audiens tidak memperhatikan kita dan fokus pada kegiatan lain sehingga materi tidak akan tersampaikan dengan baik pada mereka. Yang ketujuh adalah hanya berdiri di satu tempat selama presentasi berlangsung. Jadi agar hal ini tidak terjadi, perlu dilakukan adalah sebelum acara dimulai, Anda bisa mengecek panggung atau tempat untuk presentasi. Setelah terbayang, hal yang perlu dilakukan adalah berlatih cara berjalan dan menyapa para audiens kita. 8 adalah mengakhiri presentasi dengan buruk. Ketika kita mengawali suatu presentasi dengan baik, maka kita juga harus mengakhiri presentasi tersebut dengan baik.